Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonafit Fadil, NPM G1D022070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada mata kuliah dasar sistem tenaga elektrik, yaitu berjumlah 5 soal. Baiklah, pada soal pertama yaitu tentukan arus fasa IA, IB, dan IC serta I netral untuk jaringan 3 fasa dengan beban yang tidak seimbang seperti yang ditunjukkan pada gambar 217. Baiklah, pertama diketahui VA netral, VB netral, VC netral, yaitu seperti ini. Setelah itu yang ditanya jumlah arus dari IA, IB, IC, dan I netral. Pertama yaitu sebagaimana rumus arus, yaitu V per impedansi itu Z. IA sama dengan VA per impedansi A, yaitu 100 dengan sudut 0 derajat per 1 plus J3. Nah, di sini setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yaitu dalam bentuk polar, atau dengan hasil polar 31,62 dengan sudut 71,56 derajat, atau dalam bentuk rektangularnya 10 min J30A. IB dan IC juga sama seperti yang ditampilkan pada layar ini, VBN per ZB dan VCN per ZC, atau impedansi B dan C. Setelah itu didapatkan hasil yang di atas yang di bawahnya, yaitu polar, dan hasilnya ada dalam bentuk polar atau juga dapat diubah dalam bentuk rektangular. Setelah didapatkan nilai arus ABC, maka dapat kita jumlahkan atau kita cari IN, yaitu dengan rumus min IA, IB, dan IC dijumlahkan, didapatkan nilainya dalam bentuk rektangular, bahwa min 5,25 min J 5,9, atau dalam bentuk polarnya yaitu 7,9 dengan sudut 8,34. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu menghitung daya semu yang dikonsumsi oleh beban pada soal 2B-1. Gambar tetap sama. Sekarang kita akan menjawab nilai daya semu dari A, B, dan C. Di sini dengan rumus daya semu yaitu VAN dikali I konjugat A. Didapatkan VAN dan I konjugat A itu dalam bentuk polar. Setelah didapatkan langsung saja dijumlah, atau juga dapat diubah dalam bentuk rektangular dengan nilai 1000,17 ditambah J 299,64. Selanjutnya kita dapat juga menghitung nilai daya semu B dan C. Pada B dan C sama seperti yang daya semu A tadi, dengan VBN dikali I konjugat B dan VCN dikali I konjugat C. Dengan bentuk polar yang didapatkan yaitu 3,162 dengan sudut 71,56, atau bentuk rektangularnya 1000,17 ditambah J 299,64. Dan daya semu yang C yaitu dalam bentuk rektangularnya seperti ini dan polarnya seperti ini. Selanjutnya kita dapat juga menghitung total dari seluruh nilai daya semu yang didapatkan. Di sini dalam bentuk rektangular, sehingga dapat dijumlahkan nilainya min 1,871,36 ditambah J 6791,91 volt ampere, atau dalam bentuk polarnya 7045 sudut min 74,60 volt ampere. Sudah, lanjut ke nomor 3, yaitu motor induksi. Diketahui motor induksi dengan nilai 60 horsepower 3 fase kemudian 440 volt beroperasi pada 0,7 power factor yang tertinggal sebesar 0,7 power factor.
Tentukan daya aktif, reaktif, dan nyatanya yang dikonsumsi per fase serta tentukan nilai R dan Jx jika motor yang dimodelkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 218. Pada 218 ini maka kita dapat mencari daya aktif. Daya aktif ini sama dengan 60 horsepower power dikali 740 watt per HP atau horsepower didapatkan 44.760 watt. Cos P ini sendiri yaitu 0,75. Jadi P-nya yang didapatkan yaitu cos min 1 0,75 sama dengan 41,40 derajat. Dan kita dapat mencari mendapatkan daya semu yaitu 44.760 per 0,75 sama dengan 59.680.000 volt ampere. Rumus semu yaitu nilai daya aktif dibagi dengan P. Selanjutnya untuk mencari nilai Q yaitu S dikali sin P sama dengan 59.680 sama dengan 39.388,8 volt ampere. Selanjutnya rumus S sama dengan V per I dik V dikali I dan I sama dengan S per V sama dengan nilai S yaitu 59.680 volt ampere per 440 volt didapatkan sama dengan 135,6 ampere. Selanjutnya rumus rektansi yaitu P per I kuadrat. P nya yaitu 44.760 dibagi 135,6 kuadrat didapatkan yaitu 2,43 ohm. Untuk mencari nilai X sama dengan Q per I kuadrat, yang dimana nilai Q 39.388 per 135,6 kuadrat didapatkan 2,14 ohm. Setelah didapatkan nilai induktansi reaktansi tadi, maka kita dapat mencari daya aktif, daya semu, dan daya reaktif tiap fasanya. Di sini pada rumus yang di atas didapatkan pada daya aktif tiap fasa yaitu 14.920, daya semu yaitu 19.893,3 volt ampere dan daya reaktif yaitu 13.129,6 volt ampere. Nomor 4, dengan perintah ulangi soal 283 jika efisiensi motornya 85%. Jadi nilai efisiensinya 85%, efisiensi sama dengan PR per PS. Dengan nilai PR-nya yaitu 44.760 per PS didapatkan dengan PS 85% yaitu 52.658,8 watt. Untuk daya semu didapatkan 70,212 volt ampere. Daya reaktifnya 46.432 volt ampere reaktif. Dan didapatkan untuk S yaitu rumusnya V dikali I. I sama dengan V per S sama dengan 159,57 ampere. R sama dengan P per I kuadrat didapatkan 2,7 ohm. Dan X sama dengan Q per I kuadrat sama dengan 1,82 ohm. Dengan daya aktif, daya semu, dan daya reaktif tiap fasanya didapatkan bahwa daya aktifnya yaitu 17.552,93 watt, daya semunya 23.404 volt ampere, dan daya reaktifnya 15.477,3 volt ampere reaktif.
Soal yang terakhir, ulangi kembali soal 2B4 jika PF-nya tertinggal sebesar 0,7. Kita ketahui bahwa nilai efisiensinya tadi rumusnya PR per PS dengan 85% efisiensinya didapatkan nilai PS yaitu 52.658,8 watt. Cos Pi-nya 0,7. Jadi cos min 1,7 sama dengan 45,57 derajat. Di sini kita akan mencari daya semuanya yang didapatkan 75,226 volt 8 volt ampere dan daya reaktifnya yaitu 53.719,9 volt ampere aktif. Untuk nilai I-nya tangsi kita akan mendapatkan 170,9. Selanjutnya nilai R kita akan mendapatkan nilainya 1,8 ohm resistansi. Setelah itu untuk nilai X resistansi kita akan mendapat 1,8 ohm. Untuk nilai daya aktif, reaktif dan semu tiap fasanya kita mendapatkan 17.552,43 dan daya reaktif 17.906 volt ampere reaktif dan daya semu 25.075,6 volt ampere. Demikianlah tugas membuat video dan menjelaskan tugas yang dikerjakan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.